Gimana tuh tanggapannya si Abu Gosok? Abu Gosok yang mana ya? Abu Gosok yang suka di TV. Saya sekarang berada di daerah pagar laut sepanjang 30 km yang bikin heboh satu negeri. Mari kita tanya warga nelayan di sini soal pagar laut ini. Itu Permadi Arya itu syutingnya di Tanjung Kait. Jauh dong ya? Jauh, di tempat makan. Itu ada orang, 5 orang diajak makan-makan, dikasih duit 100.000 buat ngaku-ngaku sebagai nelayan begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin nanya ya Pak, orang asli sini? Iya, asli sini. Ya, saya asli orang sini. Pekerjaannya? Nelayan, Pak. Bapak? Nelayan. Itu pagar laut siapa yang bikin Pak? Ya, kita Pak, warga sini Pak. Warga sini yang bikin? Iya. Terus modalnya dari mana? Ya, kita patungan para nelayan, Pak. Oh, jadi ini modalnya dapat patungan? Iya, Pak. Ya, dari patungan dari nelayan, Pak. Gimana cara bikinnya Pak? Kita pasang satu-satu dari pinggir, naik perahu, nyampe tengah. Oh, jadi bukan pakai beko ya Pak ya? Enggak, Pak. Naik pakai perahu, Pak. Oh, ke tengahnya pakai perahu. Jadi jelas ya guys ya, itu video beko itu hoax. Saya udah cek, itu video beko itu adanya di Bekasi, bukan di sini. Bilangnya masyarakat yang hoax, padahal dia sendiri yang hoax itu. Oh, itu iya. bisa dibongkar orang. Berapa lama jadi sampai tengah gitu Pak? Ada 5 tahunan, Pak. Kita nyicil pelan-pelan nyampe kelar. Oh, jadi ini ngebangun sampai tengah ini udah ada 5 tahun? Udah ada, Pak, 5 tahun, Pak. Jadi jelas ya, yang bilang ini pagar laut ini sebulan jadi itu hoax. Nah, itu tuh pagar laut tuh. Jadi pagar tuh yang katanya 5 tahun itu. Itu real, ya. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan Pak? Ada dengan Bapak kita Presiden, Pak Prabowo. Ini bambu kita bikin capek-capek, tolong jangan dihancurin karena sangat berguna. Jadi Pak Prabowo beserta jajarannya jangan termakan hoax pagar laut ini milik PIK 2 atau milik Agung Sedayu ya Pak. Pagar laut ini saya bisa pastikan milik nelayan warga sini Pak. Yang bilang pagar laut ini milik Sembilan Naga itu provokator Pak. Niatnya mau rasis ke warga minoritas dan mau adu domba bangsa. Ditangkapin aja tuh Pak orang yang bikin gaduh kayak gitu Pak. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten untuk dicabut. Jadi clear ya, pemerintahan Pak Prabowo Subianto itu tidak bisa disetir, tidak bisa diatur-atur oleh pihak manapun. Nih buktinya, TNI AL targetkan pagar laut diduga milik Agung Sedayu musnah dalam 10 hari. Gak ada, zaman-zaman yang kayak gitu-gitu tuh udah selesai. Jangan macem-macem lah di pemerintahannya Pak Prabowo. Buat seluruh rakyat Indonesia, yuk bantu pemerintahannya Pak Prabowo. Abu Canda atau Arya Permadi atau siapalah, ya. Ini Banten nih bos. Ente jangan begitu datang ke Banten sana selalu kayak maling. Izin dulu dong. Bikin konten-konten begitu. Nggak suka, ketemu sama saya di sini di Mau. Hati-hati Abu Canda, ini tanah keramat di Banten nih. Awas natulah ente. Para pencinta siput, bentar lagi kerang hijau bakal mahal. Lu tahu kan siapa yang disalahin? Nah, si Gado dan kelompoknya akan mencabut bagan-bagan bambu kerang hijau. Hei Coki atau Batman yang kamu bilang katanya swadaya masyarakat bikin kerang hijau, masyarakat Tanjung Pasir ya tuh nyabutin ya nyabutin pagar kerjasama sama Angkatan Laut TNI. Bravo Pak Prabowo, usut tuntas siapa dalang-dalangnya, ya kan? Berani mengusut keterlibatan para kepala desa, mungkin camat atau apa, saya tidak mungkin lah. Akal sehat kita tidak bisa terima kalau para kepala desa, para camat, bupati tidak tahu masalah hal ini. Jadi ini pasti ada sesuatu yang disembunyikan dan negara tidak boleh kalah oleh mafia-mafia pertanahan seperti ini. Menteri-menteri, ini kan 50% kan menterinya Jokowi. Oke, sedangkan proyek ini adalah proyek di zaman Jokowi. Proyek zaman Jokowi dan memastikan bahwa proyeknya harus jalan. Karena sebagai hutang budi. Hutang budinya siapa nih? Hutang budi Jokowi dengan Aguan. Oh, proyek IKN tidak berdiri sendiri. PIK 2 ini, PSN dijadikan PSN itu karena hutang budi, karena Aguan itu telah memberikan kompensasi untuk IKN. Oke, jadi ini kayaknya tidak ada makan siang gratis ya? Oh iya pasti begitu. Oke, kalau begitu semakin menarik nih bahwa ternyata ini kan proyek yang masih peninggalan Pak Jokowi. Ya. Kemudian yang kedua tadi Pak Gufron menyatakan kenapa kita khawatir dengan kebijakan ini dikeluarkan menteri-menteri sekarang yang awal-awalnya menggebu-gebu, kemudian menjadi melembek, kemudian akhirnya hilang karena
50% menteri-menterinya Pak Prabowo ini adalah menteri-menterinya Pak Jokowi, kira-kira gitu.